Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Airida Himatul Alia dengan NIM 11880300006, mahasiswa Sosiologi 7A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hikmat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan dan sistem pendidikan? Sistem merupakan gabungan dari beberapa komponen yang menjadi satu kesatuan secara keseluruhan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki dirinya melalui suatu proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31. Sedangkan sistem pendidikan merupakan suatu kesatuan komponen pendidikan yang saling bergabung secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa dikatakan dengan suatu gabungan yang utuh dan menyeluruh antara komponen pendidikan dan sistem dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda tentang gagasan dari Kampus Merdeka. Menurut saya, gagasan dari Kampus Merdeka ini yaitu adanya suatu kebebasan dan otonomi terhadap lembaga pendidikan, di mana merdeka di sini dalam arti merdeka dari birokratisasi yang berbelit dan adanya suatu kebebasan untuk memilih bidang ilmu yang disukai oleh para mahasiswa. Nah, dari adanya kebebasan ini, menurut saya akan menyebabkan dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama, adanya kebebasan ini maka akan terjadi suatu perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan, baik dalam perubahan sikap ataupun perubahan yang lainnya. Nah, kemungkinan kedua yaitu apabila Kampus Merdeka ini diterapkan, maka perlunya waktu yang lama untuk beradaptasi yang nantinya akan menimbulkan stigma-stigma atau pandangan-pandangan yang susah disatukan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga akan menimbulkan adanya polemik baru dalam dunia pendidikan. Nomor 3, di dalam surat Az-Zariyat ayat 5156 dijelaskan tentang tujuan utama dari pendidikan Islam. Coba bacakan suratnya, terus artinya, lalu maksud dari isi surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembahku. Maksud dari surat Az-Zariyat ini bahwasannya tujuan utama dari pendidikan Islam itu yaitu untuk membentuk sikap dan jiwa yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya akan menciptakan manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, jelaskan kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia. Kedudukan kurikulum terhadap sistem pendidikan Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral dan strategis. Artinya, kurikulum di sini dijadikan sebagai acuan atau pedoman atau rambu-rambu dalam proses pembelajaran. Sehingga kurikulum ini sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, karena kurikulum ini dijadikan sebagai patokan atau pedoman sebagai penunjuk arah dalam proses pembelajaran. Nah, nomor 5 yaitu bagaimana pendapat Anda, apakah UN itu harus tetap ada atau harus dihapuskan? Menurut saya, UN itu harus dihapuskan. Karena kenapa? Tujuan utama dari UN itu yaitu didasarkan pada nilai kognitif sebagai apresiasi terhadap siswa yang menguasai sebuah materi. Nah, sedangkan di tahun 2021 UN itu bukan ditiadakan tetapi digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, di mana asesmen kompetensi minimum ini menurut Nadiem Makarim itu didasarkan pada dua kategori, yaitu berdasarkan literasi dan numerasi. Literasi di sini bukan didasarkan pada kemampuan membaca saja, tetapi lebih didasarkan
kepada bagaimana peserta didik bisa menganalisis dari apa yang dibacanya, sedangkan numerik itu lebih didasarkan pada analisis dalam apa yang dibacanya berdasarkan dengan angka. Adapun survei karakter di sini yaitu lebih didasarkan pada penerapan dari asas-asas Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus direlevansikan terhadap pendidikan yang ada saat ini, di mana survei karakter di sini lebih didasarkan kepada sikap dan moral bagi peserta didik yang nantinya dapat menciptakan suatu penerus generasi bangsa ini yang bermoral dan beretika yang baik, sehingga nanti akan jauh dari kata seorang pelajar yang tidak memanusiakan manusia. Maka perlu diadakannya survei karakter ini supaya menciptakan generasi muda yang selalu bermoral dan beretika. Nomor 6, di dalam pendidikan ada yang dinamakan dengan SDIT, SMPIT, SMAIT. Jelaskan menurut Anda gagasan dari SDIT itu apa? Dari Islam terpadu itu apa? Menurut saya, gagasan utama dari adanya Islam terpadu ini yaitu di mana Islam itu bersifat menyeluruh, utuh dan integral, jauh dari kata sum'iyah dan juz'iyah, di mana gagasan utama dari Islam terpadu ini yaitu memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum yang menjadi satu kesatuan yang dibentuk dalam sebuah kurikulum. Nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum secara arti luas merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, sedangkan dalam arti sempit, kurikulum dijadikan sebagai perancangan pedoman yang disusun oleh para ahli untuk proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi antara pengajar dan peserta didik atau proses belajar mengajar yang nantinya bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sikap atau karakter peserta didik. Sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.